Halo guys, jumpa lagi di Pajak Smart. Ayo, siapa di antara teman-teman yang udah ngeliat podcast terbarunya Om Deddy Corbuzier? Oke, ternyata beliau selama ini sakit COVID ya, dan cukup parah, hampir meninggal loh. Jadi berubah dari orang yang sebegitu optimis terhadap kesehatan diri gitu ya, menjadi salah satu orang yang ikut mengkampanyekan betapa berbahayanya COVID ini, gitu. By the way, gue mau disclaimer dulu guys. Gue mau disclaimer bahwa semua yang gue ucapkan ini adalah hanya pendapat pribadi gitu ya. Bukanlah kajian akademis dan belum terbukti kebenarannya. Jadi mudah-mudahan gue tidak mendapatkan somasi dari Om Deddy ya. Oke. Gue juga disclaimer bahwa gue tidak pernah meremehkan COVID ya guys. Gue dalam setiap kesempatan gue selalu mengatakan waspada. Oke, bukannya takut. Oke, sama seperti gue waspada ketika gue naik motor di jalanan, gitu. Bukan berarti gue takut dengan naik motor di jalanan. Oke, gue selalu ngomong di setiap kesempatan bahwa stoplah ketakutan. Oke, mulailah kampanye kesehatan dan waspada, gitu. Gue juga seorang yang sangat peduli dengan kesehatan, guys. Gue taat prokes dan gue juga mendukung program vaksin, gitu ya. Gue sendiri adalah salah satu orang yang sangat mengagumi Om Deddy Corbuzier dan Om Aderai. Mereka adalah salah satu orang yang menginspirasi gue nih untuk terus berolahraga setiap hari secara rutin dengan tanpa meninggalkan prokes dan ikut vaksin juga gitu. Dan terus mengkampanyekan budaya untuk stop ketakutan. Mulailah berani beraktivitas dan olahraga gitu dengan keyakinan bahwa kita akan tetap kuat gitu lawan virus ketika virus itu datang ke tubuh kita gitu. Tapi ketika hari ini video terbarunya Om Deddy terbit, gua aja nih sebagai orang yang begitu optimis mengalami sedikit shock mental gitu loh guys. Ternyata Om Deddy aja yang udah minum vitamin segitu banyak, olahraga segitu rutin gitu ya, sampai sakitnya sebegitu parah gitu. Ini nggak main-main loh ya. Badai sitokin ini lu bisa lewat guys, lu betul-betul bisa meninggal gara-gara sakit ini gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah berolahraga secara rutin, semaksimal mungkin, makan makanan yang sehat, minum vitamin yang banyak, dan sebagainya, gua harap bahwa lu eh, tidak mengalami efek dramatisasi dari Om Deddy ini, guys. Oke, gua akan jelaskan ya. Di sini gua kasih tahu lu gitu. Ada satu hal yang Om Deddy ini tidak sampaikan kepada lu dan gua, kepada kita semua gitu ya. Udah siap ya? Jadi please, tolong Om Deddy, ini hanya pendapat pribadi ya, jangan dipermasalahkan secara hukum. Oke ya. Gue mau kasih tahu lu bahwa satu hal yang dia tidak kasih tahu lu tentang kesehatan dia, oke, yaitu bahwa dia seorang perokok aktif. Oke guys, you know it, right? Eh, Seingat gue di podcast dia yang lalu-lalu gitu ya, seringkali dia mengecam orang-orang yang meninggal karena COVID itu tidak diberitakan komorbidnya, ya kan? Sehingga terjadi kampanye ketakutan gitu loh ya. Yang mana gue juga setuju, gue juga mengecam hal ini gitu loh. Seharusnya orang yang meninggal itu dikasih tahu dong komorbidnya apa gitu loh. Sehingga bukan COVID-nya yang disalahkan, tapi juga dikasih tahu komorbidnya apa gitu. Yang tidak dilakukan gitu. Nah, yang dia tidak kasih tahu ke lu adalah bahwa dia seorang perokok aktif, guys. Bahwa dia telah dengan sengaja, dengan kesadaran penuh gitu ya, tanpa dipengaruhi oleh obat-obatan ataupun paksaan dari orang lain, telah dengan sengaja melakukan perusakan terhadap paru-paru tubuh dia sendiri gitu loh, selama bertahun-tahun ini guys. Oke? Okay? Jadi, tidaklah heran ketika ada satu penyakit yang menyerang paru-paru datang, maka penyakit ini akan berefek lebih buruk terhadap dia gitu loh. Karena memang sudah komorbid guys. Karena memang sudah mengalami kerusakan gitu loh guys. Oke? Okay? Hal ini yang dia tidak ceritakan kepada lu guys. Oke? Okay? Nah, teman-teman, semua praktisi kesehatan nih ya, yang tidak merokok, akan memberikan saran-saran kesehatan kepada lu, plus saran untuk tidak merokok. Oke? Tapi, praktisi kesehatan yang merokok, seperti Om Deddy, dia akan memberikan saran terhadap banyak kesehatan mengenai makan sehat, mengenai olahraga yang rutin, minum vitamin yang banyak, dan sebagainya, kecuali menghimbau untuk tidak merokok. Oke? Ini satu hal yang dia tidak lakukan. So, please, teman-teman yang sudah terinspirasi gitu ya untuk terus berolahraga secara rutin, stop, jangan stop gitu loh, jangan berhenti gitu ya. Teruskan guys, teruskan, lanjutkan optimisme lo itu, dan ingat, jangan pernah ngerokok guys. Oke?
jangan pernah merokok. Stoplah merokok. Stop sekarang juga. Justru di kondisi sekarang ini, kondisi COVID yang lagi merajalela ini, sangat penting sekali untuk lu berhenti ngerokok, gitu loh. Karena yang diserang oleh COVID ini adalah paru-paru lu, gitu. Jadi, selain otot yang kuat dan pikiran yang sehat, lu juga harus jaga paru-paru lu, gitu. Sehingga paru-paru lu siap ketika COVID-nya datang, gitu guys. Oke? Kalau lu seorang perokok aktif gitu ya sekarang ini gitu ya, dan lu kesulitan mengalami pengen berhenti ngerokok, lu mengalami kesulitan itu, please lu datang dong ke psikolog, ke hipnoterapis, ke dokter gitu ya. Banyak sekali praktisi kesehatan yang bisa ngebantuin lu untuk berhenti ngerokok, bahkan secara instan sekarang juga gitu. Ada banyak praktisi itu. Lu tinggal datang ke Instagram gitu, lu tinggal ketik hashtag berhenti ngerokok gitu ya. Akan banyak sekali praktisi-praktisi yang bisa ngebantuin lu di sana untuk berhenti ngerokok dan biayanya nggak mahal gitu loh. Oke, lu coba bayangkan apa akibat positifnya kalau lu bisa berhenti ngerokok. Oke, lu akan bisa menggunakan duit lu itu dialokasikan untuk hal yang lain yang lebih bermanfaat gitu guys. Oke, lu juga bisa lebih sehat secara fisik gitu dan secara mental gitu. Oke, dan yang paling penting adalah lu bisa menjadi victor. Uh, Lu bisa menjadi pemenang untuk pikiran lu sendiri guys.